Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis ilmu. Dan sebenarnya majelis ilmu kita itu sebentar, sosok kalau ya bolos gitu. Sehingga saya berusaha untuk kalau kesini membawakan hal yang sangat penting atau penting sekali agar kemudian jika panjenengan tidak menemukan di tempat lain, panjenengan bisa mendapatkan di masjid panjenengan ini. Nah, tema saya pagi hari ini yaitu terkait tentang ucapan yang mengandung murka atau mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebagian orang yang merasa ngomong sak ngomongnya ramah salah gitu. Rapopo gitu, rang efek opo-opo gitu. Padahal yang namanya keimanan itu rangkaian dari keyakinan dalam hati, lalu ucapan dan perbuatan. Orang yang meyakini dalam hati tapi tidak terucap, itu dia tidak pernah menjadi orang muslim kalau konteksnya adalah keislaman. Kayak Abu Thalib. Abu Thalib itu yakin ponakannya ini orang benar, nggak pernah dusta. Tapi ketika disuruh syahadat tidak mau, ya sudah, nggak pernah jadi orang Islam. Begitu pula sebaliknya, ada orang yang mengucapkan syahadat Islam tapi hatinya benci banget sama Islam, yaitulah orang munafik gitu. Dan orang munafik lebih parah lagi karena dinas oleh Allah fitarkil asfali minan nar, berada di neraka yang paling dalam. Jadi kalau akhirnya orang Islam menjelek-jelekan agama sendiri, nah, itulah orang munafik. Di zaman dulu tokohnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Di zaman sekarang ya tokohnya Abu Janda. Mudah-mudahan dia tobat. Jadi perkataannya banyak yang bertentangan dengan apa istilahnya, keimanan yang benar ya. Sampai dia bersumpah, demi Allah saya tidak akan membela bangsa Palestina selama masih ada orang Islam yang menyakiti orang Nasrani di Indonesia. Nah, hubungannya apa kan gitu. Artinya di sana itu sebuah masalah, di sini ada masalah. Masalah di sana nggak bisa dikaitkan dengan di sini gitu. Ibaratnya misal kita punya pasangan gitu, pasangan kita terus ngomong, pokoknya aku ora bakal bakti karo kowe Mas selama bapakmu urung sholat. Hubungannya apa? Kan nggak bisa gitu. Artinya kalau kita misalnya punya orang tua yang belum ibadah dengan baik, ya nggak ada kaitannya dengan ketaatan seorang wanita pada suaminya. Ya tetap harus taat wanita itu pada istrinya, gitu, pada suaminya. Ya, walaupun mungkin orang tuanya atau mertuanya itu belum sholat, gitu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada kalimat-kalimat atau perkataan yang bisa menjatuhkan orang itu ke dalam neraka, sebagaimana sabda Nabi SAW. Dia bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimah. Sesungguhnya ada seorang hamba yang berucap dengan suatu kalimat. Jadi buat omongan oke. Sakalimat baik gitu. Kalimat itu berarti ada SPOK gitu dong. Min sakhotillah, yang dia mengundang murka Allah, la yulki lahabalan. Nah, dia itu tidak rumongso, tidak sadar. Jadi berarti nggak sengaja sebenarnya. Tingkat kesengajaannya itu kurang gitu. Tingkat kewaspadaannya kurang. Kenapa? Lah karena dia tidak punya ilmu atau tidak mau majelis ilmu. Makanya rugi kalau ada majelis ilmu kok kita pulang itu rugi sebenarnya. Nah, yahwi biha fi jahannam, yang menyebabkan dia itu terjerumuskan neraka. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, inna rajula la yatakallamu bil kalimah yara biha ba'san. Sesungguhnya ada seorang yang kemudian berucap dengan satu ucap yang ucapan itu tidak dianggapnya masalah. Nah, ini berarti wong sadar, rapopo aku ngomong ini rapopo. Wong bareng ngomong aku ya tetap sholat, aku ya tetap Islam, aku ya tetap haji ora ilang gitu kan. Dia merasa tidak apa-apa, tapi yahwi biha sab'ina kharifan finnar. Tapi ucapan itu menyebabkan dia itu terjerumus ke neraka sejauh 70 tahun. Kharifan di sini maksudnya niku 70 tahun jatuh. Jadi dijatuhkan. Jadi suatu ketika Nabi itu pernah mendengar suara apa istilahnya? Suara dentuman benturan keras, duor gitu.
Kemudian Nabi bertanya pada sahabat, "Kowe ngerti ora kuwi apa?" Sahabat mengatakan tidak tahu ya Rasul. Kemudian Nabi mengatakan, itu suara batu yang dijatuhkan dari pinggir neraka yang baru nyampe sekarang, sedangkan dijatuhkannya 70 tahun yang lalu. Nah, jadi Sabiina Kharifan itu jauhnya sejauh 70 tahun perjalanan jatuh. Ini nek jenengan pernah belajar ilmu fisika, S jarak jatuh sama dengan setengah dikalikan G gaya gravitasi dikalikan T kuadrat. Nanti gaya gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat dikalikan waktu kuadrat. Nah, jadi 70 tahun dikalikan 365 dikalikan 24 jam, dan 365 itu hari, 24 itu jam. Satu jam itu 3600. Itu ketemunya sekitar 2,2 miliar detik dipangkat kedua dikalikan 9,8 terus dikalikan setengah gitu. Ketemunya ini sekitar piro lali ya kan ya. Oke banget. 2,36 kuadriliun kilometer. Niku sama dengan 156 juta kali jenengan dari bumi ke matahari bolak-balik. 156 juta kali ya. Jadi prono pisan dibaleni ping 156 juta. Jero banget Pak. Jadi mau goro-goro ngomong ngarai kecemplung rokok sejero itu. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, dalam hadis yang lain, innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha. Ada seorang hamba yang dia itu mengucap ucapan yang dia itu tidak yatabayyan, tidak apa istilahnya? Tidak mencari ijane bener piye gitu. Pokoknya waton gitu. Waton mboten yang Jawa ngarani waton jeplak gitu. Kemudian yazilu biha finnar adu mimma bainal masyriq wal maghrib. Yang menyebabkan dia itu tergelincir nyemplung ke neraka. Yang mana jauhnya itu, dalamnya itu sejauh timur dan barat. Ini menunjukkan waduh ya. Kemudian hadis yang keempat, ini hadis-hadis ini menunjukkan ada loh potensi ketidakhati-hatian kalau ngomong berpotensi nyemplung rokok goro-goro omongan. Oke, makanya tadi saya di awal menyatakan yang namanya iman itu rangkaian dari keyakinan, mulut dan perbuatan. Jangan sampai hatinya udah benar ke Islam tapi omongannya malah membenci Islam. Jangan sampai mulutnya udah bersyahadat hatinya benci Islam. Jangan sampai hatinya udah benar meyakini Islam yang benar, mulutnya udah bersyahadat dengan baik tapi perbuatannya berbuat kesyirikan. Makanya orang itu ada kategori orang kafir, dan itu nyata orang yang nggak mau beriman ya. Nah, kemudian ada orang munafik, ada orang musyrik. Nah, orang kafir ini orang yang nggak mau menyatakan Islam itu yang benar. Orang musyrik itu orang yang tidak mau beramal di atas tauhid yang benar. Kemudian orang munafik orang yang tidak mau meyakini Islam dengan benar. Yang diminta adalah muslim yang sebenar-benarnya, lurus hatinya, mulutnya sama perbuatannya. Nah, hadis keempat, Nabi mengatakan man li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah. Sapa sing iso jamin apa yang ada di antara dua bibirnya dan dua pahanya, yaitu kemaluan dan lidah, lisan, tak jamin lebu surga. Maksudnya jamin ngomong yang baik, dijamin tidak berzina. Nek dia bisa itu tak jamin lebu surga. Berarti kehati-hatian ngomong ini penting. Yang kelima, Mu'adz bin Jabal pernah bertanya, "Ya Rasulullah, inna la mu'akhaduna bima natakallamu bi?" Apa iya kami itu nanti akan diadab karena ucapan kami? Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW bersabda, sakilat ka ummaka ya Mu'adz. Celaka kowe wahai Mu'adz. Wahal yakubun nas finnar ala wujuhihim illa hasaida alsinatihim. Bukankah yang banyak menyebabkan orang nyemplung neraka itu justru karena mulutnya? Berarti memang yang paling oke itu masuk ke sana itu mulut. Dan yang paling banyak ke neraka kaum wanita. Dan ketika ditanya sebabnya apa ya Rasul, kata Nabi, tuksirnal lakna wa takfurnal asiro. Kamu banyak melaknat dan banyak mengingkari nafkah suamimu. Melaknat yang ngangge mulut, mengingkari nafkah yang ngangge mulut.
edit 2 juta, kok mung 2 juta Mas, padahal yang golek edit 2 juta nanti dele-dele ibaratnya. Nah, hanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis-hadis menunjukkan ada bahaya. Nah, bahaya kalau mengucapkan sesuatu yang salah maka mengundang murka Allah, bisa menyebabkan nyemplung neraka jero. Nah, makanya Imam Bukhari ini membuat bab di dalam kitab Sahih Bukhari, al-ilmu qoblal qauli wal amal. Kudune lho, orang itu nek meh ngomong karo meh lakoni iki duwe ilmune sik. Nah, ilmu itu didapatkan di majelis ilmu. Dan hakikat ilmu nggih disampaikan ayat kalih hadis. Di bawah hadis pun. Sakniki kula sampai ke ayat ini. Ayat tentang apa? Ayat yang menunjukkan nek Allah murka, goro-goro ucapan. Nah, loh, dengan simak. Surat Maryam ayat 88 sampai 92. Wa qalu takhadar rahmanu walada. Dan mereka mengatakan Allah Ar-Rahman itu punya anak. Loh, berarti mengatakan, mengucapkan. Laqad jitum syai'an idda. Sungguh yang mengucapkan itu adalah perkataan yang sangat mungkar. Masih ngomong ke ucapan, belum perbuatan, itu ucapan itu. Takatus samawati yatafattarna minhu wa tansaqul ardu wa takhirul jibalu hada. Hampir-hampir langit itu tak pecah. Langit kan kayak kocor, pecah. Nek pecah yo remuk, nek remuk jogrok. Nah, makanya nanti tentang hari kiamat langit itu dilelehkan, dipecahkan. Udah sama fatorot, ketika langit itu dijatuhkan. Nah, kemudian hampir-hampir langit kita pecah, bumi tak belah, ben kowe kabeh mendelep. Kemudian gunung-gunung tak hancurkan, tak luluh lantahkan. Kenapa? Nah, dicetak lagi, anta aulir rahmani walada. Mergo kamu punya mulut mengatakan Allah Ar-Rahman itu punya anak. Wa may yambaghilir rahmani ayyatahida walada. Ora pantes Allah Ar-Rahman kok dilokke duwe anak. Ora patut. Aja kok Allah, Pak. Jenengan misal tiba-tiba nek Joko SMA kelas 3 itu teko nang ngene jenengan atau garwa jenengan. Bu, kula niku putrane garwa jenengan. Ngoten niku kira-kira bojo jenengan karo jenengan niku seneng apa malah nesu. Ya, Pak. Nek bocah ngaku anak jenengan lho. Nesu, nek jenengan pomo memang dudu anak ya jenengan malah lunga ora tak brengkal ke botol. Kita manusia aja ndak mau loh ada orang ngaku-ngaku anak kita, nek memang bukan anak kita loh ya. Tapi nek emang anak ya monggo lah. Nek bukan. Nah Allah ini menyatakan omonganmu ki lho. Jane iki marai aku nek wong Jawa karene apa? Gregeten lho. Saking gregetene meh wae lho ilang iki tak jubruki. Bumi tak bukake ben kuwi mendelep kabeh, gunung iki tak hancurke ben kowe iki yo melu remuk kabeh. Tapi di sini Allah menyebutkan apa berkali-kali? Nggih, wa qalu takhadar rahman, satu sebutkan Ar-Rahman lagi. Kemudian di situ kemudian ayat yang ke anta aulir rahmani walada, ada Ar-Rahman lagi yang ketiga. Wa may yambaghilir rahman, tidak patut buat Ar-Rahman. Disebutkan dalam 5 ayat ada Ar-Rahmannya 3 kali. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu dua-duanya maknanya maha pengasih penyayang. Bedanya nek Ar-Rahman itu maha pengasihnya di dunia, nek Ar-Rahim itu di akhirat. Nah, Ar-Rahman ini 1% dari 100% kasih sayang Allah diberikan di dunia itu roto, Pak, untuk orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang orang nggak jelas, orang ateis yo itu, orang beriman yo dapat, kemudian hewan dapat, tanaman dapat, semua dapat. Bahkan Nabi mengatakan dunia itu tidak lebih mulia dari satu sayap seekor nyamuk. Kalau lebih mulia dari satu sayap seekor nyamuk, maka orang kafir itu tidak akan dikasih minum. Nah, berarti 1% ini itu disebar roto. Nah, pertanyaan berikutnya, lah apa kok orang kafir kok lebih mulia daripada kita, misal dari sisi dunia? Jawabannya apa? Kebaikan mereka semua yang dilakukan di dunia dibalas kontan di dunia. Di akhirat wa malahu min khalaq, tidak dapat apa-apa. Tapi kita apa yang jenengan lakukan di dunia dari kebaikan dibalas sebagian, sisanya ngenteni jenengan.
Artinya kalau Allah punya janji membalas infaknya dengan 10 sampai 700 kali lipat, kok sudah dikembalikan 10 kali lipat, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang 690 nenggojen dengan akhirat. Gitu. Tapi ini orang kafir ketika dia infak, pokoknya orang kafir infak enten, dia bikin yayasan, bikin sekolah gratis, bikin macam-macam ada. Bikin bakti sosial ada. Nah, maka dibalas kontan. Mau modal ngetok 1 miliar, baris 700 miliar kan genah sugih niku to. Ning salahe sebagian kaum muslimin niku malah ngarep-arep sing ngono kuwi gitu kan, gak sabar. Nah, itulah kesalahan kita. Makanya Bapak Ibu rahmatullah, sehingga ayat 1 ini, ayat pertama ini, yaitu Quran surat Maryam ayat 88 sampai 92 ini jelas sebuah perkataan yang mengundang murka Allah. Nah, kurang ngomong-ngomong, ya orang ngomong-ngomong ning kan ngomong selamat hari raya ini, itu kan sama aja. Itu kan menyetujui. Pernyataan itu kan menunjukkan dengan meridhoi, gitu loh. Meridhoi. Contoh ada seorang laki-laki yang sangat mencintai seorang wanita. Dan wanita itu delalah yo sama senengnya. Ning tidak pacaran lah, misalnya tidak pacaran itu. Tapi seneng banget, podo senengnya gitu. Terus singkat cerita, cah wedok niki ngomong, pokoknya tak anteni Mas, nek rambung ning kuliah, nek duwe gawean yang lamaran aku. Oh, Ode ya. Biasanya sing ngene iki guru TPA biasanya. Janjian gitu. Nah, akhirnya nopo? Dia sing laki-laki berusaha nyari kerjaan, ya begitu dapat meh ngelamar orang ngerti ya yang perempuan ini nopo mau menikah, malah diuteri ulem gitu. Kira-kira Pak, niku cah lanang niku kira-kira pas diundang niku kersa dugi napa mboten pas kawinan niku. Umumnya sih moh gitu. Karena nopo masih punya rasa yang tidak terselesaikan. Artinya dia tidak setuju, tidak senang dengan adanya itu. Sehingga dia tidak akan datang. Umumnya loh ya, walaupun ada sing nekat datang ya ada gitu kan. Nah, umumnya dia nggak mau karena dia patah hati gitu. Nah, kembali ke sini. Orang kalau sudah mengucapkan selamat gitu, mungkin agamanya ya Islam, tapi dengan mengucapkan selamat itu sebuah tanda nek dia itu meridhoi. Loh, tapi kan aku tidak merubah agamaku gitu. Nah, inilah kesalahan sebagian orang yang memahami bahasanya ucapan itu tidak bermasalah. Di mata Allah itu bermasalah, Pak. Bermasalah. Makanya seorang wanita yang tadinya tidak halal kemudian jadi halal itu kan dia mau boro-boro ucapan toh. Saya terima nikahnya si fulan binti fulan gitu toh. Jadilah halal. Seorang yang tadinya non muslim jadi muslim ya karena ucapan syahadat gitu. Kemudian kita punya duit, orang punya tanah itu jadi milik kita itu karena ucapan toh. Tak beli tanah jenengan dengan duit saya sekian kan gitu. Itu namanya ijab qabul dalam akad gitu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, hati-hati sama ucapan ya. Ucapan itu nanti berkonsekuensi berat. Dan kemudian ayat berikutnya yang menunjukkan bahwasanya ucapan itu berbahaya kalau diucapkan dengan cara yang enggak benar, enggak berilmu, yaitu Quran surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tadi saya bacakan ayatnya, rakyatan salah dulu di awalnya tadi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Quran. Walam yaj'al lahu iwaja, dan tidak menjadikan Quran itu sesuatu yang bengkok. Artinya jangan ikuti apa yang di dalam Quran, insya Allah ini lurus gitu. Tapi harus hati-hati. Nanti ada orang yang mendakwakan Quran tapi karepe untuk dirinya, mengagungkan dirinya, nah itu jelek gitu. Fi qayyimal liyudhira ba'san sadidan min ladun wa yubassirul mu'minina alladziina ya'maluna sholihati anna lahum ajron hasana. Di mana Quran itu adalah bimbingan yang lurus buat memperingatkan adab yang sangat keras dari sisi Allah dan memberi kabar gembira kepada orang yang beriman yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan memperoleh pahala yang baik. Jadi salah satu isi Quran itu jelas nek kamu beriman nyemplung neraka, nek kamu nek kamu enggak beriman kamu nyemplung neraka, nek kamu beriman kamu nyemplung surga. Nah, kemudian makisina fi abada, di situ kamu kekal di dalamnya. Yang kafir ya kekal di neraka, yang mukmin ya kekal di surga. Nah, termasuk isi berikutnya adalah wa yundirul ladzina qalu takhadallahu walada
dan Quran itu mengingatkan kepada mereka yang mengatakan kalau Allah itu punya anak. Makanya aneh kalau ada orang maca Quran malah dengan saya baca Quran saya jadi pindah agama loh. Itu kiling maca gitu. Walik ya maca niku kudune ngene diwaca ngene gitu kan. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, malahum bihi min ilmi wala li abaihim. Mereka ngomong gitu tuh enggak punya ilmu. Makanya tadi di hadis tadi ada orang yang ngomong waton malah menyebabkan dia nyemplung neraka. Ya itulah orang yang mengatakan tentang Allah punya anak, dia nggak punya ilmu wala li abaihim. Nenek moyang mereka yang ngomong itu, yang mereka ikuti, ya ndak ada ilmu tentang itu, nggak benar. Kaburat kalimat dan tahruju min afwahihim, di mata Allah ucapan itu konsekuensinya berat besar. Iya kuluna illa kadiba, bahkan ucapan itu cuma kalimat dusta. Jadi kalau sudah dusta kepada manusia ini dihapusi kan hanya gitu. Nah, ini yang dihapusi niku Allah, dihapusi dalam artian dia mengatakan sesuatu yang itu bukan Allah gitu. Makanya di bab-bab yang lalu nek masih ingat saya jelaskan Allah itu di mana, segede apa, seagung apa, sekuasa apa. Harapannya jangan sampai jenengan punya kepikiran yang aneh-aneh kemudian jenengan berkata, "Oh, selamat hari ini, hari itu," tanpa berpikir konsekuensinya. Makanya pentingnya ngaji itu agar nggak waton ngomong kayak kata Imam Bukhari tadi, ilmu dulu sebelum ngomong sama beramal. Niku ayat yang ketiga. Ya, ada lagi kok. Ayat yang dua, ayat yang ketiga yaitu Yunus ayat 68, ini kayak terakhir di kajian kita pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu takhadallahu walada subhanahu. Mereka berkata Allah itu punya anak. Subhanahu, maha suci Allah. Enggak ada. Maha suci itu sebuah statement yang Allah itu mengingkari dengan keras. Orang coro jenengan sudah mandi junub atau sudah wudu, tiba-tiba kecipratan najis ya. Maha suci itu jadi jenengan tuh menjauhi najis itu. Makanya jenengan mandi teman-teman. Dikatakan subhanahu itu berarti Allah itu harus disingkirkan, disucikan dari ucapan-ucapan seperti itu. Kajian mengatakan subhanallah, subhanallah, maha suci Allah itu harusnya jenengan harus berucap yang tidak merusak keimanan jenengan pada Allah, beramal yang tidak merusak keimanan jenengan kepada Allah. Nah, wal ghaniyu, dialah yang maha kaya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah lah semua yang di langit-langit itu dan semua yang ada di bumi. Indakum min sultanin bihada, apakah kalian punya bukti tentang apa yang kalian ucapkan ini? Tidak ada. Atakuluna 'alallahi ma la ta'lamun. Mengapa kalau kamu tidak punya bukti kok wani-wani ngomong kepada Allah atau tentang Allah yang kalian tidak tahu? Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, momennya masih panas, masih hot tentang tema itu, tentang tema hari raya agama lain. Maka jenengan jangan terpancing ya untuk ikut mengucapkan kalimat-kalimat itu dengan menamakan atau mengatasnamakan toleransi. Toleransi mboten iku nggih. Jadi dalam Islam itu ada istilahnya ghulu, ada istilahnya taksir. Nah, di tengah ini namanya wasatiyah. Ghulu itu leluihan, berlebihan. Berlebihan itu sinten? Ada orang Islam yang dia itu saking merasa benar dan memang harus itu rasanya yang kita rasakan, dan saking menganggap kafirnya orang kafir, ya memang mereka kafir. Cuman maksud saya dia kemudian pengen supaya dunia ini sini wong Islam kabeh, maka dia melakukan perbuatan aniaya dengan masang bom, ganggu orang ibadah. Nah, itulah orang-orang ghulu. Dan itu nyata ada, bahkan di Indonesia itu ada. 2018 itu ada ibu-ibu dan suaminya dan 4 anaknya donggal bom kabeh gitu, kemudian mendatangi gereja-gereja dan meledakkan diri mereka. Itulah contoh orang yang ghulu. Tidak boleh dalam Islam seperti itu. Dalilnya apa? Dalilnya Nabi SAW mengatakan man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir di negeri yang tidak ada perangan, kafir yang terikat dengan perjanjian damai, maka dia nggak akan mencium bau surga. Nah, kemudian kelompok yang ekstrim kanan, ekstrim kiri, yang ekstrim kirinya yaitu orang yang taksir, kekurangan dalam memahami agama. Kurangnya pripun tadi itu? Pokoknya iki ngucap iki ra apa-apa. Aja kok ngucap Natalan bareng ya ora apa-apa. Nek perlu tahun ini kita mulai pertama kali ya bid'ah hasanah Natalan bareng gitu. Nah,
Ini sebuah kekeliruan gitu. Nah tapi itu sing ngucap itu seorang profesor bahkan menteri agama, maka berlaku hadis la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Kalau ada makhluk siapapun itu memerintahkan kepada maksiat kepada Allah, ya kita tidak taat. Sisanya kita taati selama tidak melanggar syariat. Artinya beliau seorang menteri agama, ya sudahlah, memang posisinya beliau seperti itu. Kok ngajak sing kayak gitu, ya kita tidak ikut gitu ya. Tapi nek beliau kemudian membuat aturan atau membuat kaidah-kaidah dalam bernegara yang nggak bertentangan dengan agama, ya kita ikut, itu aja. Jadi tidak usah melihat siapa yang mengucapkan, karena sumber kebenaran itu tidak pernah dinyatakan dari orangnya, tapi dari apa yang diucapkan. Tidak ada disebut anggar si fulan ini mesti benar, tidak. Tapi yang dikatakan benar ketika dia mengucapkan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu baru benar. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini tadi hulu, di sini taksir. Nah kita di tengah. Di tengah itu gimana? Di tengah niku nggih mboten ngucapke selamat hari raya niku, tidak ikut-ikutan gitu kan. Bahkan dengan dodolan roti ngene iki diorderi ya rasa didoli gitu kan. Itu namanya ikut menyengkuyung. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat ismi wal udwan, dosa dan permusuhan. Maka menyediakan ukur rampe orang yang merayakan itu juga nggak boleh dalam Islam. Nah kita tidak terlibat di situ, kemudian kita juga tidak mengganggu ibadah mereka. Lakum dinukum waliyadin. Nah itulah toleransi yang baik dan sebenarnya. Dan terkait ritualnya, terkait hariannya, Allah mengatakan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak larang kamu untuk berbuat baik, berbuat adil kepada mereka selama mereka tidak menganiaya, tidak mengusir kamu. Artinya kalau kita punya tetangga non muslim yang baik, ya kita sikapi baik. Dia kasih kita apel, ya balas kasih buah pir misal. Dia kasih kita jambu, balas kasih buah mangga. Dia kasih senyuman, kita senyum balik. Tidak apa-apa, itu dari sisi muamalah, tidak apa-apa. Dan masih banyak dalil-dalilnya. Makanya di tanggal-tanggal gini saya muter Pak. Muternya ya membawa tema, ada yang tema Isa Al-Masih dalam Islam, kemudian ketuhanan Isa Al-Masih, toleransi dalam beragama, muamalah dengan non-muslim gitu kan, hukum mengucapkan selamat hari raya, kemudian nubuat kedatangan Nabi Muhammad di dalam Alkitab gitu kan. Saya muter membawakan tema itu. Tema-temanya saya ganti dengan tema-tema terkait dengan perbandingan agama, agar kemudian panjenengan mengerti akidah yang benar seperti apa. Jangan sampai atas nama toleransi yang salah kaprah memudahkan kita mengucapkan selamat hari raya dan seterusnya, yang pada akhirnya nanti kita sesali karena itu membuat kita nyemplung neraka yang dalam. Ngoten nggih. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bisa dipahami. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an